Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Yuliani dengan NIM 230201102039, program studi PJJ S1 Manajemen kelas MJ303. Di sini saya akan mempresentasikan hasil ujian akhir semester ganjil tahun 2025-2026 mata kuliah Pendidikan Agama dengan dosen pengampu Bapak Dr. Yusuf Setiadi, SSTMK, SHMM, Shum. Presentasi saya kali ini berjudul Kerukunan Umat Beragama dalam Bingkai Keberagaman Indonesia. Pembahasan yang pertama adalah latar belakang. Indonesia merupakan negara yang memiliki keberagaman yang sangat tinggi, baik dari segi budaya, bahasa, suku, maupun agama. Keberagaman agama di Indonesia tercermin dari pengakuan negara terhadap 6 agama resmi, serta keberadaan berbagai aliran kepercayaan yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat. Kondisi ini menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara multikultural terbesar di dunia. Kondisi ini menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara multikultural terbesar di dunia. Keberagaman tersebut pada dasarnya merupakan potensi besar dalam membangun peradaban bangsa yang harmonis, toleran, dan berkeadaban. Namun, keberagaman juga menyimpan potensi konflik apabila tidak dikelola secara bijaksana. Oleh karena itu, kerukunan umat beragama menjadi salah satu persyaratan utama dalam menjaga stabilitas sosial, persatuan nasional, dan keutuhan negara Republik Indonesia. Yang selanjutnya adalah urgensi kerukunan umat beragama. Permasalahan kerukunan umat beragama di Indonesia tidak dapat dipahami secara sederhana, namun sebagai persoalan peradaban keyakinan semata. Konflik keagamaan pada umumnya merupakan hasil interaksi berbagai faktor yang kompleks, seperti faktor sosial, politik, ekonomi, budaya, dan pendidikan. Ketimpangan sosial dan ekonomi, politisasi agama dalam kontestasi kekuasaan, lemahnya penegakan hukum, serta rendahnya literasi keagamaan yang moderat seringkali menjadi pemicu utama terjadinya konflik. Dalam kondisi tersebut, agama hanya dijadikan sebagai alat pembenaran untuk memperjuangkan kepentingan tertentu. Oleh karena itu, diperlukan analisis yang komprehensif dan multidimensional untuk memahami akar permasalahan kerukunan umat beragama secara lebih mendalam. Rumusan masalah dan tujuan penulisan. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana dinamika kehidupan umat beragama dalam masyarakat multikultural. Yang kedua, bagaimana bentuk permasalahan kerukunan umat beragama yang terjadi di Indonesia. Yang ketiga, faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya konflik keagamaan di Indonesia. Dan yang selanjutnya adalah tujuan penulisan. Yang pertama, menganalisis dinamika kehidupan umat beragama dalam masyarakat yang beragam. Yang kedua, mengkaji konflik keagamaan menggunakan teori konflik sosial. Dan yang ketiga, menjelaskan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi konflik serta peran pendidikan agama dalam memperkuat kerukunan. Yang selanjutnya adalah metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif dengan menganalisis data empiris yang bersumber dari laporan lembaga resmi dan media nasional. Metode ini dipilih untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai fenomena konflik keagamaan. Fokus utama adalah menganalisis dan melihat konflik agama bukan sebagai persoalan ajaran semata, melainkan sebagai masalah sosial yang bersifat struktural dan multidimensional. Studi kasus, permasalahan di lapangan. Permasalahan kerukunan umat beragama di Indonesia tampak dalam berbagai bentuk seperti penolakan pendirian rumah ibadah, konflik sosial bernuansa agama, serta diskriminasi terhadap kelompok minoritas. Fenomena ini menunjukkan masih lemahnya perlindungan terhadap hak kebebasan beragama dan belum optimalnya pengelolaan keberagaman dalam kehidupan bermasyarakat.
Contoh-contoh kasus yang terjadi di Indonesia. Yang pertama adalah kasus Gereja Kristen Indonesia atau GKI Yasmin di Kota Bogor pada tahun 2008. Yang kedua adalah konflik Poso Sulawesi Tengah pada periode 1998 sampai 2001. Kemudian penolakan rumah ibadah, konflik sosial bernuansa agama, dan yang keempat pengusiran terhadap warga Ahmadiyah di Lombok yang melibatkan ratusan orang harus tinggal di pengungsian dalam waktu yang lama. Peristiwa-peristiwa ini mencerminkan lemahnya perlindungan negara terhadap hak kebebasan beragama dan berkeyakinan, serta kuatnya tekanan sosial berbasis pemahaman keagamaan eksklusif. Data empiris. Menurut data empiris, kasus konflik dan intoleransi beragama yang terjadi di Indonesia diantaranya adalah yang pertama, konflik sosial bernuansa agama yang terjadi di Poso, Sulawesi Tengah tahun 1998 sampai tahun 2001. Dalam data empiris dicatat lebih dari 1.000 korban jiwa dan ratusan rumah ibadah serta rumah warga yang rusak. Dampak sosialnya adalah trauma sosial, segregasi masyarakat. Kemudian kasus yang selanjutnya adalah penolakan pendirian rumah beribadah GKI Yasmin yang terjadi di Bogor, Jawa Barat tahun 2008 sampai tahun 2015. Gereja ditutup meski memiliki IMB yang sah dan dampaknya adalah pelanggaran hak beribadah. Kemudian kasus yang berikutnya adalah pengusiran komunitas Ahmadiyah yang terjadi di Lombok, Nusa Tenggara Barat tahun 2018. Dalam data empiris mencatat lebih dari 300 warga mengungsi selama bertahun-tahun. Dampaknya adalah kehilangan tempat tinggal dan akses sosial. Kemudian kasus yang keempat adalah pelanggaran ibadah dan pembubaran kegiatan keagamaan yang terjadi di Jawa Barat pada tahun 2022. Dampaknya mengakibatkan ketegangan antar warga. Kemudian kasus yang kelima adalah pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan yang terjadi di seluruh Indonesia sejak tahun 2022. Data empiris mencatat 175 peristiwa pelanggaran. Kemudian berdampak menurunnya kualitas toleransi. Dinamika kehidupan umat beragama. Dinamika kehidupan umat beragama di Indonesia berlangsung dalam konteks masyarakat yang sangat plural, baik dari segi keyakinan, budaya, maupun latar belakang sosial. Keberagaman ini pada satu sisi menciptakan ruang interaksi yang kaya dan dinamis. Namun, pada posisi ini juga menimbulkan potensi gesekan apabila tidak dikelola secara bijaksana. Dinamika kehidupan umat-umat beragama seringkali diwarnai oleh ketegangan yang dipicu oleh prasangka dan stereotip terhadap kelompok agama lain. Selain itu, dinamika umat beragama juga dipengaruhi oleh perubahan sosial yang cepat, terutama akibat globalisasi dan perkembangan teknologi informasi. Kasus penyebaran narasi kebencian terhadap kelompok agama tertentu menjelang peristiwa politik nasional menunjukkan bahwa dinamika kehidupan umat beragama semakin kompleks dan rentan terhadap provokasi. Analisa teori konflik. Teori konflik sosial memandang konflik sebagai fenomena yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat. Menurut perspektif teori konflik yang dikemukakan oleh Karl Marx, konflik muncul akibat ketimpangan distribusi kekuasaan dan sumber daya dalam masyarakat. Sementara itu, Lewis Althusser menegaskan bahwa konflik dapat terjadi ketika terdapat pertentangan kepentingan antara konflik sosial, termasuk kelompok keagamaan. Dalam konteks masyarakat multikultural seperti Indonesia, konflik keagamaan seringkali merupakan manifestasi dari konflik sosial yang lebih luas. Media dan perubahan sosial. Perkembangan teknologi dan media sosial membawa dampak besar terhadap dinamika kehidupan beragama. Media sosial tidak hanya menjadi sarana ekspresi keagamaan, tetapi juga menjadi ruang penyebaran ujian kebencian dan provokasi berbasis agama. Kondisi ini memperbesar potensi konflik laten yang sewaktu-waktu dapat berkembang menjadi terbuka.
Faktor-faktor penyebab konflik. Terjadinya konflik dan terganggunya kerukunan umat beragama di Indonesia dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Yang pertama, faktor ideologis, yaitu pemahaman agama yang sempit, literal, dan eksklusif. Kemudian faktor sosial dan budaya, berupa minimnya dialog antar umat beragama serta kuatnya prasangka sosial yang diwariskan secara turun-temurun. Kemudian faktor politik, khususnya politisasi agama dalam kontestasi kekuasaan. Yang kemudian terakhir adalah faktor ekonomi, seperti ketimpangan akses terhadap sumber daya di lapangan pekerjaan. Ketidakadilan ekonomi seringkali memicu kecemburuan sosial yang dapat menimbulkan konflik dalam kehidupan masyarakat beragama. Peran pendidikan agama. Dalam kasus ini, pendidikan agama memiliki peran strategis dalam membangun sikap moderat dan toleran. Pendidikan agama yang inklusif dan dialogis mampu menanamkan nilai saling menghormati serta menghargai perbedaan melalui dialog lintas iman dan pendekatan kontekstual. Pendidikan agama dapat menjadi instrumen efektif dalam mencegah konflik keagamaan. Kesimpulannya, kerukunan umat beragama merupakan kondisi ideal yang sangat penting bagi keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Konflik keagamaan di Indonesia bersifat multidimensional dan tidak dapat dipahami hanya sebagai perbedaan ajaran agama. Oleh karena itu, diperlukan solusi komprehensif yang melibatkan pendidikan, kebijakan negara, dan partisipasi aktif masyarakat. Sebagai penutup, sarannya diperlukan penguatan pendidikan agama yang menekankan moderasi beragama, penegakan hukum yang adil oleh pemerintah, serta peran aktif masyarakat sebagai agen perdamaian. Dengan kerjasama seluruh elemen bangsa, kerukunan umat beragama dalam bingkai keberagaman Indonesia dapat diwujudkan secara berkelanjutan. Daftar pustaka yang saya kutip untuk menyusun presentasi ini adalah sebagai berikut. Baik, demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.